Halo semuanya, balik lagi sama gua nih, admin 1 di sini. Pada konten kali ini, Mimin mau menceritakan tentang potongan awal dari Perang Dunia Shinobi yang keempat, di mana inilah awal mula Obito Uchiha mendeklarasikan perang yang akan dia mulai. Obito menjelaskan bagaimana kuatnya pasukan Akatsuki untuk mengendalikan dunia, apa dan bagaimana negosiasi yang terjadi di antara Obito dengan pasukan Shinobi. Sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. Mari kita mulai dan silahkan menikmati. Diawali dengan sebuah perbincangan yang entah arahnya kemana nih. Perjalanan beberapa ninja yang terdiri dari Sai, Sakura si beban, Rock Lee, dan Kiba yang selalu dengan Akamaru menuju suatu hal yang akan men-spoiler kita tentang apa yang akan mereka rencanakan. Kita di sini udah diliatin kalau ada bakalan tanda-tanda dari si beban Sakura. Lalu di suatu tempat lain, Naruto yang lagi nongkrong di atas genteng teringat suatu hal yang dikatakan oleh Obito Uchiha, yaitu mengenai asal mula kebencian Sasuke dan jalan ninja Sasuke. Di sini sih menurut gue Sasuke masih keren dan cool ya, masih cool gitu loh, sebelum di nerf di era Boruto. Di tempat lain, di perkumpulan para ninja, ini nih konteks penting atau konteks inti atau konteks core yang ingin kita bahas. Sasuke yang udah dibopong oleh Obito sepertinya terpojok akibat tekanan dari para Kage. Disitulah kita disepil tipis-tipis dengan kekuatan dari Obito Uchiha yang gak bisa disentuh oleh para Kage nih. Karin yang berada di lokasi pada saat itu diperintahkan oleh Obito untuk menyembuhkan Sasuke yang sedang terluka. Ia dimasukkan ke dalam dimensi kekuatannya Obito. Identitas Obito yang saat itu juga masih dikenal sebagai seorang Uchiha Madara. Cukup dikhawatirkan oleh para Kage karena kekuatannya juga mampu keluar masuk dimensi ruang dan waktu. Obito saat itu juga mendeklarasikan tentang rencana besarnya, yaitu Tsukinome atau yang biasa kita kenal sebagai Mugen Tsukuyomi kepada para Kage. Supaya memperkuat identitasnya, Obito bisa-bisanya ngarang cerita berdasarkan pengetahuannya tentang Madara. Jadi dia ngaku kalau dirinya itu sekarang adalah Madara Uchiha yang sedang dalam kondisi lemah karena bertarung dengan Hashirama di masa lampau, alias Obito jadi tukang ngibul teman-teman. Udah gila emang Obito ini sekarang. Di saat itu juga Obito menjelaskan mengenai ukiran batu Uchiha yang berada di bawah Konoha. Batu itu dijadikan pedoman oleh setiap klan Uchiha yang hanya bisa dibaca dengan kekuatan mata Sharingan, Mangekyo Sharingan, ataupun Rinnegan, peninggalan dari Rikudo Sennin. Di situ Obito belum tahu kalau sebenarnya isi dari batu Uchiha telah dirubah oleh si brengsek Zetsu hitam. Obito menjelaskan panjang lebar mengenai Rikudo Sennin dan rencananya untuk membangkitkan kembali Jubi atau ekor 10. Dalam penjelasannya, Obito menjelaskan tentang para biju yang berada di dalam dunia ninja. Buat kalian yang belum hafal siapa aja biju dan Jinchurikinya nih, atau siapa aja nih yang punya biju ini, nih Mimin mau ngingetin. Yang pertama itu ada Sukaku dengan Jinchurikinya Gaara dari negara pasir. Yang kedua ada monster kucing mata tabi dengan Jinchurikinya bernama Yugito Ni. Yang ketiga ada Isobu dengan Jinchurikinya mantan Mizukage yang ketiga, yaitu Yagura. Yang keempat ada Son Goku dengan Jinchuriki bernama Roshi yang berasal dari Iwagakure. Yang kelima ada Kokuo dengan Jinchuriki Han yang berasal dari Iwagakure. Yang keenam ada Saiken dengan Jinchuriki Utakata yang berasal dari Kirigakure. Yang ketujuh yaitu ada Chomei dengan Jinchuriki Fu yang berasal dari Takigakure teman-teman. Yang kedelapan yaitu Gyuki dengan Jinchuriki rapper andalan kita, bapak yang paling macho dan bapak yang paling keren, cool gitu loh, Killer B berasal dari Kumogakure. Yang kesembilan yaitu sang ustadz dengan penceramahnya, yaitu Jinchuriki Uzumaki Naruto, pahlawan kita, dengan nama bijunya yaitu Kurama. Obito juga menjelaskan kalau Rikudo Sennin lah yang menemukan ninjutsu dan digunakan untuk melindungi dunia dari Jubi. Rikudo Sennin menyegel Jubi dalam dirinya sendiri, yang lantas hal itu membuat dirinya menjadi Jinchuriki dari Jubi atau ekor 10. Dan di ujung kehidupannya, Rikudo Sennin membagikan cakra Jubi menjadi 9 bagian. Ia menyebarkan ke seluruh dunia, sedangkan tubuh aslinya disegel ke bulan. Tubuh asli Jubi disegel ke bulan. Obito menjelaskan tentang rencananya untuk menjadi Jinchuriki dari Jubi yang akan membuatnya kuat dan mampu membangkitkan Mugen Tsukuyomi. Dengan Mugen Tsukuyomi, Obito berencana untuk mengendalikan semua orang
dengan satu pikiran, sehingga tidak akan terjadi yang namanya kebencian ataupun perang. Ini mirip-mirip dari misi Illuminados ya teman-teman. Para kage lantas menolak rencana tersebut, dan epicnya lagi nih di sini, Obito menjelaskan mengenai idealisnya ini kepada para kage, dimana kalau harapan yang diinginkan oleh para kage itu tidak nyata. Tujuan dari Obito datang ke rapat para kage adalah selain untuk mendeklarasikan perang yang akan ia pimpin, ia juga meminta para kage untuk menyerahkan Hachibi dan Kyuubi ke Obito. Setelah Obito pergi dari rapat para kage, kemudian para pemimpin desa ini memutuskan untuk segera membentuk aliansi shinobi secepatnya untuk menghadapi serangan dari Obito Uchiha atau Akatsuki. Namun masalah baru karena para aliansi tersebut adalah Hokage gagal dari Konoha, yakni Danzo entah pergi kemana atau dia menghilang, dan semakin menambah citra buruk dari si kakek tua ini. Udah tahu citranya buruk, malah makin diperburuk, namanya juga Danzo. Kemudian para kage kembali berdiskusi untuk menambahkan Hachibi dan Kyuubi ke dalam kekuatan mereka. Namun hal ini sungguh sangat beresiko, karena mengetahui kalau kekuatan Akatsuki sudah sangat kuat dengan menguasai 7 dari 9 biju. Dan juga kita sama-sama mengetahui kalau Killer Bee dan Naruto bukanlah orang yang suka mengikuti strategi. Bisa-bisa mereka ngasal dan malah menambah kekacauan. Di tengah diskusi yang panjang, di sisi lain, Naruto akhirnya bertemu dengan Sakura dan pasukan. Disitulah awal mula Sakura menjadi beban yang bakalan dibenci oleh netizen seluruh dunia. Nah, gimana nih konten yang Mimin bawain kali ini? Mungkin sangat singkat, padat, dan jelas. Mimin cuman mau ngejelasin tentang apa yang diucapkan Obito ketika rapat para kage. Ini merupakan sepotong dari kisah awal mulai dari perangnya dunia shinobi yang keempat, di mana Obito mendeklarasikan peperangan dan menyebutkan kekuatan yang ia miliki untuk menggertak aliansi para shinobi supaya gentar dan menyerahkan sisa dari biju. Jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe agar Mimin bisa mencapai 1000 subscriber dan tentunya lebih semangat dalam membuat konten. Sekian dulu dari Mimin dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kalau siapa kalian yang masih penasaran dengan lanjutan ceritanya, stay aja, nanti bakalan Mimin update setelah ini. Bye bye.